Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi Olahraga. Bertemu lagi bareng saya Prada dan tentunya ditemani sama teman-teman jurnalis olahraga Antara. Ada Eza, Fajar dan juga idola kita di sini yang baru pulang dari Doha. Ada Bang Rauf, luar biasa. Assalamualaikum. Seru ya Bang Rauf ya? Seru ya? 11 hari yang seru. Oke Sobat Antara, episode kali ini kita bakal ngebahas sepak bola nasional lagi, mulai dari U17, U22 sampai nanti ada timnas amputasi Indonesia yang habis kualifikasi untuk Piala Dunia. Tapi kita bakal mulai dari U17 dulu ini, yang baru kelar main di Piala Dunia dan mencatatkan pencapaian positif ya. Menang untuk pertama kalinya di Piala Dunia sekali melawan Honduras. Dan itu walaupun nggak lolos ke tahap selanjutnya, setidaknya kita ada catatan pernah menang gitu di Piala Dunia, ya kan? Nah ini mungkin saya langsung ke Bang Rauf aja nih, yang dari Doha kemarin ya. Bang Rauf kan cukup mengikuti nih dari awal pelatih di pelatihan waktu di Bogor, latihan U17 ini, terus ngikutin di Qatar juga, ngawal 3 match itu. Gimana Bang Rauf melihat secara keseluruhan tim ini kemarin? Oke, kalau ambil ini ya umumnya ya, mungkin saya agak sependapat sama Anis ya, kayak Pak Erik pernah bilang ya, Pak Erik Thohir, bahwa emang teman-teman kita tuh kurang jam main, menit-menit playnya emang kurang. Karena kan Pak Erik bilang gitu ya? Oke. Makanya sangat terlihat kemarin apalagi match pertama gitu kan, match pertama lawan Zambia, kita sempat leading, terus di comeback, terus match kedua lawan Brazil lebih sulit lagi di atas kertas gitu kan. Terlihat apalagi lawan Brazil gitu ya, teman-teman Brazil ini lebih banyak main gitu lah. Jadi soalnya kalau beda ya latihan dan turnamen. Kompetitiveness-nya gitu kan beda. Jadi tadi sih yang terlihat sama saya secara teknis ya mungkin walaupun emang ada ini lah ya masih ada satu dua belum maksimal, cuman secara teknis menurut saya nggak terlalu jauh sebenarnya sih gap kita, apalagi di usia segitu ya, usia 17. Cuman tadi sih pengalaman jam terbangnya apalagi sama Brazil, ya itu sih yang jadi mungkin mereka nggak keluar, dan ngaruh juga itu kan ke mentality gitu-gitunya. Lebih kurang itu sih dari 3 match. Dan mungkin karena pas Honduras secara ini kan lebih nating tulus jadinya kan. Ya, lebih lepas mainnya. Menang alhamdulillah, kalah pun nggak ada risiko apa-apa gitu kan di kiprah selanjutnya. Karena kan sebelum itu pun kita agak mustahil tuh ya ngejar ke 32 besar. Karena walaupun poinnya sama beberapa tim, ya minusnya kita cukup besar gitu. Iya, gara-gara kebobolan 4-0 itu ya? Iya. Cukup gede. Min 6 jadinya kan sebelum lawan Honduras. Lebih kurang. Ada lagi? Terus gimana Bang? Maksudnya setelah Honduras itu kan, sebenarnya itu Coach Nova sendiri itu udah mentargetkan harus menang nggak sih di match terakhir itu? Apa dia tuh ada ngomong ya udahlah, apa adanya aja lah, pulang juga kalah juga nggak apa-apa gitu. Dari Coach Nova tuh kan Bang Rauf ada ketemu tuh sama dia. Ya, Coach Nova H-1 official training sebelumnya, sebelum main itu di tanggal 9 gitu ya. Di Altu Mama namanya. Itu apa namanya? Altu Mama. Kan ini sedikit ya, karena yang bikin iri itu kan klub ini, Altu Mama, kayak bukan klub malah deh. Saya lupa ya. Cuman dia tuh punya, dan lapangan latihan ini dipakai sama para peserta Piala Dunia U17. Itu ada 10 lebih kurang lah. Apanya? Lapangan latihan buat si di kompleks Altu Mama. Lupa deh, cuman saya nanya sama teman-teman di sana sih kalau nggak salah punya Pemdanya. Pusat, pemerintah pusat, punya negara Qatar. Pusatnya ya. Iya. Pusat Qatar. Jadi apa namanya? Dengan 10 lapangan latihan dengan kualitas lapangan yang gimana kemarin tuh ngeliat langsung tuh? Ngeliat rumputnya secara langsung tuh gimana? Wah. Sama ini deh, lapangan ABC deh. Nah. Itu kan di latihan juga tuh. Jauh sih, Pak. Oh, jauh. Iya. Sama lapangan GBK gitu. Rumputnya ya? Iya,
Ya cukup ini juga sih, cukup. Soalnya kalau yang lihat dari layar tuh Bang, kayak bagus banget gitu loh. Ngalir gitu bola itu. Kalau di sini kan ada nyendat-nyendat dikit gitu. Walaupun itu jatuhnya stadion gitu. Ya, ya. Nge-lag ya, nge-lag. Iya. Tapi ini beda, Pak. Yang tadi saya bilang tuh di Altumama itu bukan tempat yang dipakai main ya. Dipakai main itu di Aspire Academy. Jadi bahkan di lapangan latihan ya udah se-oke itu dengan jumlah lapangan dan kualitas lapangan gitu ya kan bikin iri gitu kan. Sedangkan teman-teman klub di sini kan sebagian besar mungkin ya selain Persija yang ya cuman 2 ya lapangannya, 3 ya yang ready. Kayak teman-teman Persib kan juga masih di stadion lupa namanya tuh. Bukan. Yang mana nih? Uni, bukanlah lupa terus teman-teman. Ya. Arca Manik nggak sih? Ada di kota lupa namanya, terus kalau teman-teman Surabaya kan di Tor gitu-gitu kan, yang mana notabene punya Pemkot atau Pemprov itu. Ya itu sih satu bikin irit. Terus tadi nyambung balik lagi ke soal coach. Jadi dia emang udah ini sih, dia berkali-kali nekanin bahwa ini lawan Honduras, ya saya maunya dan kanak-kanak harus menang gitu. Karena apa namanya, pengennya juga itu kan saat itu kan masih secara matematis walaupun agak berat ya masih mungkin gitu kan lolos ke babak berikutnya dengan yang minimal mesti menang 7-0 gitu. Cuma terlepas dari skor, ya Coach Nova sangat pengen bisa menyelesaikan Piala Dunia U17-nya dengan at least ya bawa pulang hasil baik lah gitu. Tapi Bang Rauf, gue secara pribadi penasaran. Tapi ini di luar konteks olahraga ya. Lu sebagai pewarta gitu, di sana tuh ada momen yang menarik gak Bang? Selama lu 11 hari di sana yang kayak emang belum lu ceritain selain gitu. Itu deh, selain yang itu deh. Ya bebas di luar pitch atau apa, ketemu supporter lain atau media lain gitu. Menarik ini sih, karena kan kita tuh timnas Indonesia karena di grupnya sama Brazil ya. Entah kenapa, saya nggak lihat ada wartawan Brazil sih. Jadi mungkin emang dianggap apa ya kurang bergengsi atau apa nggak tahu ya. Iya sih. Cuman seenggaknya yang saya lihat tuh 17 doang, bro. Tapi Piala Dunia, Pak. Ya, tapi kita yang negara seniornya udah tersukses di Piala Dunia Senior. Iya sih. Jadi Iya. levelnya udah beda. apa tadi ya, jadi kayaknya wartawan tuh saat hari-hari official training biasanya kan mungkin pengalaman Fajar sama Zaro waktu Piala Dunia U2023 juga ini kan teman-teman wartawan rame gitu kan. Enggak. Oh gitu. Gue nggak liputan. Oh izin. Oh si Fajar ya. Saya nggak tahu. Si sastrawan kita Fajar. Super biao atau 0. Oke balik ke sini. Nah apa namanya? Tadi pertanyaan si Prada kan. Utama itu sih wartawannya nggak seramai itu. Cuman kegembiraannya ini sih Pak buat saya ya. Karena kayak waktu kita nge-zoom saya ceritain bahwa nuansanya festival gitu. Jadi satu komplek latihan Aspire Academy itu ditumplekin segitu banyak negara bener. Jadi ya lebih nuansa internasional itu lebih berasa gitu jadi kan. Iya. Karena orang-orang Afrika, teman-teman Amerika Selatan, teman-teman Eropa gitu. Nah, tapi Bang, teman-teman dari luar itu udah expect sebelumnya. Kalau misalnya ketika timnas main nih, supporter kita kan kayaknya paling banyak tuh. Betul. Setiap pertandingan gitu kan. Mereka tuh anggapannya mereka gimana tuh pendapat mereka waktu itu? Ada nyampein sesuatu nggak Bang? Ada sempat ngobrol sih, nggak record, cuman Sama orang mana? itu dari Jerman. Kebetulan bisa Inggris. Kebetulan bisa Inggris Pak, D-nya ya. Tim juara bertahan nih. Oh iya, Paris Brunner ya di 2023. Sekarang Dortmund? Enggak, AS Monaco dia. Oke, kembali lagi. Nah, apa namanya, ya mereka seneng sih. Jadinya kan, walaupun ya Jerman nggak pernah ketemu Indonesia kan, beda-beda grup. Ya, bikin nuansa festivalnya jadi makin meriah gitu kan. Juga plus itu kan, tadi selain supporter juga, saya mau highlight soal ini sih Pak. Banyak dibikin fan zone yang ramah keluarga, ramah anak gitu. Dan kayak apa dikasih kesempatan para negara peserta untuk entah kalau Indonesia kan emang punya cukup banyak warga di sana dan seperti biasa orang Indonesia kan suka punya perkumpulan kan. Anda juga kan ada mahasiswa Banyuwangi gitu misalnya gitu-gitu. Di sana kan apa? Permika, Persatuan Masyarakat Indonesia Qatar. Nah itu emang mereka juga sering dipanggil kayak saya lupa ya nama bagian pemerintah Qatar tuh buat ngurusin kayak gini, cuman buat perform acara-acara kebudayaan sering diminta perform. Nah, itu makanya kan teman-teman yang datang ya bisa
utamanya itu kan jadinya karena ini levelnya pemuda, levelnya remaja gitu ya, junior. Dia bisa lihat banyak diversity lah, begitu banyak keragaman gitu. Iya. Nah, selanjutnya gue mau nanya ke lu berdua nih. Termasuk ya, masuknya gini kan. Timnas U17 ini biasanya hype-nya tuh pas ada turnamen ini aja. Setelah itu kebanyakan tuh pemainnya hilang-hilangan gitu kan. Dari teman-teman jurnalis ini ada ngelihat nggak ke depan itu siapa kira-kira yang akan berlanjut gitu loh. Bisa ke U20 langsung. Karena yang kita tahu juga ternyata tadi saya baru lihat nih di Instagramnya Pak Erick Thohir, Coach Nova itu dipercayakan buat lanjut ke U20 gitu loh. Nah, kemudian apakah pemainnya juga bakal ada lanjut apa ya menghilang gitu aja kayak yang udah-udah gitu. Kalau yang Coach Nova sih kayaknya pernah bilang ya, cuma mungkin aku nggak datang waktu liputan jadi kurang nggak maksudnya gimana, cuma kata anak-anak sih kalau habis dari U17 mau naik kelas. Habis itu Langsung ke U20. Cuma nggak tahu ya, ini pemainnya semua di bawah atau mungkin nanti bakal kesaring lagi. Karena ada yang 18-19 juga kan. Nah, kita nggak tahu lah itu. Cuma kalau mungkin ditanya soal siapa pemain yang kemungkinan bisa masuk atau mungkin dia ada potensi oke, ya yang pasti itu Evandra Florasta. Itu kan emang sebelumnya udah masuk timnya Indra Safri dulu. U20 itu satunya pemain U17 yang main di U20 dulu ya. di Piala Asia. Itu Evandra satu. Terus kemudian mungkin juga ada kaptennya Putu Panji juga oke. Apakah Anda nggak setuju? Enggak apa-apa. Mau Saya nggak setuju. Enggak senyum doang. Oh, tapi kayaknya banyak sih itu bagus juga. Terus kemudian yang tengahnya itu Nazrilnya Persib itu oke. Matt Baker, kipernya itu menurutku juga bagus loh. Yang mana? Deva Gesemi. Bukan yang Rajasa. Rajasa Hovenbuber. Bukan yang 2 pertandingan awal. Deva Gesemi. Ya, Dava. Karena dia menurutku ada ketenangannya dia punya loh. Cara build up-nya juga oke, cuma masih banyak kekurangan, tapi ya wajar lah masih muda. Gitu, jadi nanti masih bisa ditingkatkan, oke lah. Terus pencetak gol kedua lawan Honduras si siapa Coach? Alberto Hingga ya? Enggak. Itu Bayangkara juga. Satu klub sama Evandra ya. Nah, itu juga bagus. Jadi mungkin beberapa pemain itu bakal lanjut ke U20 dan mungkin juga punya prospek yang oke lah. Sama Zahabi Goli. Anda kan udah presiden, sorry. Saya lupa tadi. Sorry. Sebut. Pantes tadi kayak aku bilang Putu Panji dia enggak ada masalah. Iya. Kalau lu Jar? Ya, ngelihatnya sih secara keseluruhan ya, pasti dengan adanya U17 mereka harus diharapkan untuk naik ke U20 maupun tim yang lebih senior lagi. Secara walaupun dengan Coach Nova ada di situ, pasti nggak akan semua pemain ya yang bisa langsung dinaikkan. Pasti ada beberapa yang mungkin 1-2 pemain yang dipilih gitu. Karena U20 sendiri udah punya kerangka tim sendiri kan. Dan saya rasa untuk pemain-pemain U17 ini dengan sudah masuk ke Piala Dunia U17, manfaatkan momentum ini untuk kalian bisa membuktikan diri di tim yang lebih senior. Karena project yang U17 yang tahun 2023 tuh kayak kurang dimaksimalkan secara optimal gitu untuk naik ke step di U20 maupun U23. Contoh aja negara juara pun Jerman masih stuck juga tuh. Di situ ya. Iya, juara bertahan dari U17 naik ke U20 maupun U23, banyak sekali pemain-pemain yang belum bisa membuktikan diri kualitas mereka, itu sih. Tapi yang penting tuh sebenarnya kalau di usia muda, kalau kata Nova tuh jangan cepat puas diri. Iya. Karena jangan langsung wajib militer ya. Waduh. Banyak kayak gitu ya. Ada di Brasil. Korea. Ya mungkin dia mikirin masa depan, Jar. Iya. Kali aja mungkin dia ngelihat di sepak bola belum ini gitu. Oh, bagi dia. Iya, ada beberapa pemain gitu kan lebih baik yang udah terikat udah pasti gitu loh. Bener. Oke, siap. Tapi kan tadi ini Za, tadi tuh Pak Erick bentar, gue belum kelar tadi. Yang jangan cepat puas diri dulu karena menurut kita ya, usia muda tuh sangat apa namanya ya? Tricky ya. Iya, sangat tricky ya untuk perkembangan. Jadi bisa aja nih Evandra bagus, tapi nextnya bisa aja dia jelek loh. Bener. Karena kita lihat aja lah dulu. Kompetisinya nggak ada atau gimana? Ya termasuk itu, termasuk dia yang nggak bisa manage kualitasnya. Karena itu usia-usia di mana mereka tuh baru masuk karir profesional, pasti ada godaan.
yang pasti uang dan sebagainya. Iya. Itu kan pasti mereka kalau nggak bisa manage akan sulit ya. Nah, kemudian kita lihat aja timnas U19 dulu yang zamannya Indra Safri yang katanya generasi emas, yang main di kualifikasi Piala Dunia tahun ini kan cuma Dimas Derajat tuh masalah. Iya. Waktu awal-awal ya. Waktu awal-awal. Iya. Yang bahkan Dimas Derajat itu lama masuk timnas seniornya kalau nggak salah Iya. ya. Baru dia lambat laun bisa masuk, dan itu mungkin satu-satunya yang tersisa lah di era keemasan yang 2011-2013 itu. Era Makanya Evan Dimas. Evan Dimas udah nggak ada dan sebagainya. Zulfiandi ya. Iya. Ya seperti itu contohnya sih. Dan ini juga sih sedikit menambahkannya. Pentingnya juga untuk milih klub yang bisa memberikan jaminan bermain. Wah, kalau itu agak susah kalau di Indonesia kayaknya ya. Iya, Kuotanya. Kuota asing kita terlalu besar Iya, gitu. Kita ambil contoh lah. Oke. Dulu di Piala Dunia U17 2023 itu rising star-nya timnas Brazil itu Ryan. Tetapi kenapa kok sekarang nama itu meredup? Justru malah winger kanannya Estevao yang sekarang main di Chelsea. Dan dia menunjukkan dia bagus banget. Karena waktu setelah Piala Dunia, dia kan klubnya Palmeiras. Palmeiras itu menggaransi menit bermain dia. Akhirnya sampailah ada scouting dari Chelsea yang ngambil dia. Itu perlu untuk pemain-pemain muda tahu trajektori itu ya. Karena bagaimanapun kalian udah disorot nih oleh scouting talent klub-klub top, tetapi sayang banget kalau nggak dimanfaatkan momentum itu. Nah itu yang Brasil ya. Yang Argentina kan dulu Echeverri. Kalau di Echeverri, ya. Sampai dia City di Ke kontrak Manchester City, City, kemudian sekarang entah ke dipinjemin. Bayer ya? Leverkusen. Dia dipinjemin apa? Iya, dipinjemin. Nah, Bayer itu dipinjemin sama dipinjemin. Cuma masalahnya dulu tuh Franco Mastantuono nggak seterkenal itu kalau nggak salah. Iya, benar. Iya kan? Benar. Cuma sekarang dia malah yang lebih konsisten daripada Echeverri. Echeverri. Bahkan dia bisa nembus tim utamanya Madrid. Gitu. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang bisa mungkin jadikan pelajaran sama anak-anak Garuda muda kita lah, biar nggak cepat puas dan tetap improve diri. Iya, semoga tetap stabil nanti sampai ke senior ya Betul. gitu. Apalagi Pak Erik tadi tuh ada bilang saya prioritaskan tim U17 ini yang bakal masuk ke U20 gitu. Walaupun ada seleksi tapi saya prioritaskan. Oh gitu. Heran juga tuh. Pak Erik yang prioritasin bukan coach. Bukan pelatihnya gitu. Tapi yang U17 itu kan 4 tahun ya ini. Iya. Jadi next year ada lagi dan mungkin timnya beda. Iya. Karena kalau nggak salah Nova udah mempersiapkan juga tim ini, terus dimasukin ke EPA U18 kalau nggak salah ya. Jadi ini bakal padat banget nih, U17 ini bakal setiap tahun mungkin generasinya akan beda-beda terus Iya, nih betul. selama 4 tahun ke depan. Tapi di samping itu saya juga salut sama Coach Nova. Kenapa? Walaupun dia gagal ini kan, dia minta maaf dan juga bilang terima kasih. Bagus ya, Bang. Tepuk tangan untuk Coach Nova. Tepuk tangan. Itu perlu dicontoh ya. Sulit soalnya, jarang pelatih yang bisa kayak gitu. Dia ngakuin kesalahan misalnya nggak dapat poin maksimal, dan dia juga bilang makasih ke yang udah datang support. Itu kayaknya perbedaan budaya deh kayaknya cuma ya entahlah itu biar Indonesian culture sama Netherlands culture beda ya sih. Langsung Netherlands ya ini. Langsung. Oke, kita geser aja langsung ke U22. Timnas U22 sekarang lagi persiapan untuk SEA Games di akhir tahun ini di Thailand. Dan juga nanti mungkin pas ini tayang lagi uji coba lawan Mali ya, hari Sabtu ini ya. Uji coba lawan Mali yang mana seharusnya jadwal ini dipakai buat timnas senior dapetin poin. Ya kan? Karena kan targetnya 100 besar, tapi nggak dipakai. Nah, ini gimana? Kan gitu kan? Dan kayaknya juga di FMD kali ini hanya di kawasan Asia Tenggara, hanya Indonesia ya yang nggak ikut FMD ini gitu, tidak memaksimalkan poin lah gitu kan. Karena sayang juga Pak, ada 2 pemain kita, Tom Hai sama Patinama kan udah kena ban tuh, 4 pertandingan. Kalau FMD ini nggak ada, berarti kan tetap nggak dihitung. Dihitungnya buat bulan Maret depan gitu kan. Ini udah ada beberapa pemain yang dipanggil sama Coach Indra Safri, ada 30-an. Baik itu dari dalam maupun luar negeri. Yang luar negerinya ada Jiltra, Jenner, Dion, sama ada beberapa 2 pemain Filipina kalau nggak salah di Liga Filipina. Ini secara keseluruhan teman-teman ngelihat pemanggilan 30 pemain ini kurang lebih gimana? Ya, bentar deh. Oke. Tadi yang masalah uji coba sama Mali. Mm-mm. Tahu nggak kenapa yang senior nggak uji coba? Kenapa katanya Pak? Wah, Bukan ini karena pelatih kita nggak ada? Salah. Oh. Pelatih kita masih ngelatih salah satu klub. Ini A1 nih, yang mana? Satu ini, ada klub. Nggak usah dilanjutin deh.
Oh gitu alasannya gitu. Kayak bercanda doang, bercanda ini sini bercanda doang. Tapi aneh juga sih kenapa nggak nunjuk caretaker dulu ya? Mm-mm. Ya. Karena ini FMD di mana negara-negara Ini menunjukkan level kita emang ASEAN doang. Astaga. Yang diseriusin di situ, Jar. Iya, Ya kan? Karena ini harapan satu-satunya buat naikin ranking. enggak juga. Enggak juga. Bikin senyum lah mungkin ya. Senyum? Bikin senyum Di akhir tahun ya. mengobati walaupun agak berat juga gitu. Atau enggak Nova Arianto dah suruh dua pertandingan dah gitu. Caretaker ya. Caretaker Ya, gitu. tapi kan keputusan udah diambil, ya kan? Nah, ini kita ngobrolin ini aja. Kenapa secara keseluruhan pemanggilan pemain teman-teman melihatnya gimana? Oke sih, ini kayaknya materi so far ini kayaknya generasi terbaik untuk saat ini ya. Untuk saat ini mungkin ini generasi terbaik karena yang pemusatan latihan pertama itu si Ivar, Strike, Yang Coach Gerald ya? bukan. Yang Yang udah. pertama bulan lalu. Oh, bulan Kan lalu. udah ini TC kedua Oke, nih. oke. Nah, TC pertama itu si Jenner tuh belum gabung, Silstra belum gabung. Nah, sekarang tuh udah pada gabung dan full tim. Oh iya. Full tim ini kalau kemarin sih ditambah 3 diaspora baru yang statusnya tuh sebenarnya bukan dipanggil, tapi trial. Oh. Trial. Itu ada 2 orang Filipina, 2 orang yang main di Liga Filipina. Sama yang Satu itu Luke Xavier itu main di Liga Yunani. Tapi dia lahirnya di Jakarta. Jadi kalaupun mereka nanti dipilih nggak perlu naturalisasi karena Emang mereka masih itu ya? udah punya KTP lah. oke. Jadi gitu. Nah katanya sih waktu kita liputan hari Selasa itu, hari Rabunya itu bakal ada internal game yang tugasnya adalah untuk menentukan pemain-pemain mana yang akan main lawan Mali. Jadi pasti mungkin 3 nasib diaspora ini akan ditentukan. Sama mungkin ada 30 pemain itu bakal dikerucutkan mungkin ya. Karena lawan Mali itu 2 kali itu adalah uji coba terakhir kita sebelum ke SEA Games. Iya. Jadi pasti Indra Safri bakal maksimalin dua laga itulah untuk nyoba semua pemainnya, strategi dan sebagainya. Kalau untuk materi pemain sih ini banyak alumninya Indra Safri yang juara AFF kalau nggak salah U19. Udah dikit, Jar. Udah dikit. Udah dikit udah. Tapi sisa. ada beberapa perwakilan ya Tony, Kade Karel, Raven. Cuma yang ini kayaknya nerusin timnya Gerald Gerald, kemarin. iya. Cuman saya salutnya ternyata ya yang pemain diaspora kita itu datangnya sebelum winter break. Kan Liga Belanda itu Desember ya baru habisnya dan Udah, Pak. belum. Di jadwal itu saya lihat Desember tanggal berapa itu baru sebelum Natal deh pokoknya. Baru ada winter break di Liga Belanda dan itu saya salut nih sama PSSI. Berarti lobby-lobbyannya bagus bisa ngebawa Ivar Jenner gitu kan. Dia kan sekarang lagi jeda internasional. Waktu SEA Games nanti. Waktu SEA Games nanti Tapi belum tentu itu sebenarnya. dipanggil kan. Dipanggil, ya. Iya, maksudnya mereka tuh udah datang, Jar. Oh. Udah datang udah bisa latihan langsung di sini gitu loh. Kan agak sulit juga kadang-kadang membawa pemain diaspora kita yang di turnamen yang bukan FIFA. kalender FIFA. Nah, kemarin tuh si Mauro bahkan bilang, kan kemarin dia tuh udah masuk skuad utamanya Volendam ya, di Liga Belanda, Liga satunya mereka lah gitu, Eredivisie. Nah, karena kita tanya, Mauro ini kan bukan FIFA Matchday. Gimana kamu bisa main nggak di SEA Games? Dia bilang, karena aku tuh nggak pernah main di Volendam atau menit bermainku tuh masih sedikit. Iya. Aku ngomong ke Volendam bahwasanya aku ingin main di SEA Games untuk apa ya? Untuk menemukan solusi biar aku tuh tetap bugar, terus kualitasnya tetap terjaga. Nah, katanya dia juga udah ngobrol juga ke agennya. Nah, sekarang masih nunggu jawaban Volendam bakal di ACC apa enggak. Cuma kata dia sih dia optimis bakal di ACC. Oh karena mungkin tadi ya menit bermainnya juga di sana masih Gak pernah dikit main ya. sih musim ini, aku cek di Transfermarkt belum pernah main dia. Tapi teman-teman melihat pemilihan Mali sebagai lawan uji coba kita nih apakah sudah pas gitu? Karena kita tahu pemain Afrika sama pemain Asia kan agak berbeda ya dari fisik dan juga mungkin cara mainnya gitu. Apakah ini emang udah cocok buat uji coba yang emang nanti ujungnya ke SEA Games gitu? Kalau yang Asia Tenggara nih, kemarin sih kita tanyanya nggak mungkin kita lawan Asia Tenggara karena Asia Tenggara itu yang jadi lawan. Ya. Kalau Sumarji bilangnya gitu. Oke. Jadi akhirnya jawabannya adalah Mali dan sebenarnya sebelum Mali itu ada Bahrain. Tapi Bahrain nggak jadi. Bukan, bukan. Minggu lalu saya bilang itu Pak, ada bakal Mali lawan Bahrain. Oke. Cuma nggak jadi Bahrain tuh Iya. karena ikut di turnamen mana Arab gitu. Cup, mestinya. Mungkin ya. Tapi yang diturunkan ini Mali senior U22, Tulisannya sih udah 2. tulisannya U22. Harusnya sih udah 2. Mali sih karena ini ya problem kita selama ini dilatih pelatih manapun itu fisik ya. Dihadapkan dengan Mali yang punya
kekuatan fisik di atas rata-rata, tentu aja ini pemilihan negara yang cocok sih. Oke, gitu. Untuk nguji fisik kita apakah udah selevel itu apa belum. Menurutku itu. Emang enggak, soalnya ya agak bingung sih sama Prada sih, soalnya agak bingung nih kenapa Mali, cuman mungkin tadi itu sih ya Ada lebih faktor itu mungkin ya. iya, sama mungkin teknis apa namanya, ibaratnya yang ngejawab WhatsApp-nya Mali doang gitu kali ya. Bisa Iya. aja, bisa aja. Soalnya kenapa kan tetap hal gitu kan terjadi gitu Jadi kan. benar-benar. Karena kan Mali sebelumnya itu ikut Piala Kemerdekaan ya, yang di Medan. Jadi Udah mungkin ada kontaknya ya. Nah, udah ada kontaknya, terus mungkin testimoni mereka juga oke nih, Indonesia oke, lawan oke, semua oke, oke dah, gitu mungkin. Koneksi Koneksi internasional. internasional. Ih, ngeri. Kan gitu. Lobby. Iya kan? Iyalah, iya. Koneksi internasional Cina. Lawannya Taipei kemarin ya. Kayak itu mepet pak, itu mepet. Karena mepet ya, karena mepet. mepet. Oke, tapi ini ada satu nama yang hilang sebenarnya. Siapa tuh? Bukan Elkan Bagot tentunya, karena usianya udah nggak ada. Dan juga bukan Sirus Margono, karena juga usianya udah lewat. Gitu kan. Sebutin aja semuanya. Tapi ada Marcelino Ferdinand yang nggak dipanggil kali ini. Kan ini sangat, kalau saya sangat disayangkan Marcelino Ferdinand nggak dipanggil, padahal dia itu punya kualitas lah buat mendongkrak permainan dan mentalitas teman-temannya gitu. Teman-teman ngelihat apakah gini aja Dazza, lu kemarin ketemu sama Pak Marji mungkin ada statement yang bilang nggak bahwa kenapa Marcelino ini nggak dipanggil gitu? Kalau gue sih ngartinya sebenarnya Marcelino tuh mungkin udah dapat kartu as untuk masuk tanpa ikut TC gitu loh. Ush, ada kayak gitu ya? Ya nggak tahu. Iya. Karena kan dia salah satu alumnusnya SEA Games 2023 Iya. ya. Dan mungkin kita juga tahu bahwa dia cap senior udah banyak, kualitasnya juga oke. Dan Coach Indra tuh udah bilang sendiri bahwasanya kalau pemain-pemain bagus tuh ngapain ikut TC. Oh gitu. Gitu. Dia bakal gampang cepet lah gitu ya adaptasinya. Ya, cuman masalahnya tuh Sumarji bilangnya, ya Marcelino tuh bagian dari squad ini. Nanti kita bakal usahakan di Oh dia udah bilang gitu? iya, waktu mau berangkat di akhir-akhir sebelum berangkat ke SEA Games, dia akan berusaha memanggil. Nah, jadi Berarti udah didaftarin dari awal? dia tuh udah masuk long list 50 pemain. Termasuk mungkin pemain-pemain lain ya. Saya nggak tahu daftarnya. Cuma Marcelino itu dari statementnya kemarin, dia masuk nih. Terus nanti waktu Desember dia baru langsung gabung mungkin di Thailand. Thailand gitu kan. Oh. Kalau gue sih masih mesen-mesen aja sih. Tapi kan dia baru ini baru dapat menit bermain lagi ya setelah lama nggak dapat bermain di klub barunya. Apalagi di Oxford itu kemarin jarang banget kan. Nah ini di Traction dia udah 3 kali walaupun menit bermainnya masih dikit, tapi dia udah main 3 kali lah gitu. Udah oke lah dia. Nggak apa-apa dipanggil nih. Maksudnya Nggak bakal apa sih gue. nanti kan ada yang bilang gini jangan fokus ke timnas mulu, nanti di klub lu nggak kepake gitu, gak keseringan ke klub gitu, negara gitu. Kayaknya enggak deh, itu kan nggak berlebihan juga sih. Kan Marcelino juga nggak dipanggil kemarin di kualifikasi putaran keempat. Iya. Karena cedera kan dia. Itu udah senior gitu mestinya ini nggak sih? Main di senior aja aja. nggak sih? Senior aja. Oh, Nah, kalau kata gue ya. juga gitu, kayak ya udah, Umumnya sih levelnya gitu udah. ya. Bukan level turun grade lagi. Termasuk gender berarti kalau kayak gitu Pak. Menurut saya sih ya, menurut saya. Oh gitu. Cuman ya kan opini, boleh dong. Iya boleh sih. Cuman opini masyarakat tuh kadang-kadang kalau kita tanpa diaspora nih agak kurang biasanya. Jadi dengan adanya diaspora itu permainannya lebih oke gitu. Kelihatan waktu di Piala Asia U23 Coach Sintayong bukan yang sebelumnya ya. Coach Sintayong itu kita sampai semifinal dengan adanya diaspora. Lalu Enggak, jadi mungkin biar bisa sejauh itu juga dengan ada diaspora. Apalagi kita datang sebagai medali emas Juara sebelumnya. bertahan, ya. tapi kita dapat medali emas tanpa diaspora nggak sih? Yang iya, Yang Yes, Saya ingat- tahun saya ingat yang saya di di Kamboja ya? terakhir ya. Benar, benar. Iya. Tapi kan sepak bola negara kawasan semuanya berkembang. Sekarang lawan Kamboja Laos saja kemarin susah payah kita. Berarti kita nggak berkembang dong? Ya. Diartikan sendiri kalau itu. sangat bijak jawabannya pemirsa. Oke, tapi berharap ini kan TC lumayan panjang ya Zaya. Mana nih? Yang U22 ini TC-nya lumayan panjang kan kali ini? Kali ini sih katanya sih sampai SEA Games ya kayaknya. Iya. Kayaknya ya, cuma nggak paham skemanya gimana ya. Semoga dengan TC panjang ini bonding antar pemainnya semakin jadi lah ya. Iya. Ya kan karena ya targetnya itu kita harus menang. Apalagi kemarin nih, wah ini menarik nih. Apa nih? Sumarji sebelum latihan kan biasanya kumpul nih pemain tuh. Kumpul, Sumarji datang lah ke tengah. Dia bener-bener ngasih semangat atau motivasi yang membara-bara dan berapi-api kalau Anda udah tahu di medsos. Iya, iya. Udah lihat belum? Udah. Salah satu quote-nya adalah
obat satu-satunya dari kegagalan Piala Dunia 2026 adalah mempertahankan emas. Aduh, padahal belum tentu obat juga itu. Plester jual. Perbandingannya agak Iya, agak tidak jauh. biasa ya. Orang sakit kepala dikasihin saplas ya. Dunia sama ASEAN itu. Ya udahlah. Tapi ya semoga kita doakan timnas ya. kan Indra Shafri ini terkenal kalau di kawasan ASEAN ini Wih, luar Oke. biasa. oke berprestasi dulu kan. Kita doakan semoga teman-teman di U22 ini berprestasi nanti di SEA Games Amin, gitu kan. amin. Oke, sekarang kita geser langsung sebenarnya kan tadi mau bahas timnas amputasi, tapi sebelum itu saya mau membahas sedikit ada yang lagi rame di sosial media. Itu soal Ultras Garuda. Kenapa nih? Yang katanya saya lihat di Instagramnya mau aksi ke PSSI gitu kan. Karena kemarin dia ngasih ultimatum 5 kali 24 jam kan. Ngeri. Dari rumah sakit. Ya kan? Ngeri. Tapi nggak digubris. Ih, Nggak digubris. diabaikan. Jadi mereka tuh protes bakal ngelakuin aksi. Ngeri. Gitu kan. Nah, ini melihat aksi inilah teman-teman. Melihat Ultras ini melakukan aksi kayak gini tuh tanggapannya gimana? Ya, teman-teman deh komentar lagi. Biar nggak keluar konteks dulu. Tuntutan mereka tuh apa sih? Tuntutannya itu ada manajemen timnas harus lebih profesional, ya lebih profesional lagi. Terus ini Ultras roadmap ya. Aduh, ada Dia roadmap. minta roadmap federasi. Oke. Ya. Oh. Ada proses ini apa nih? Rekrutmen pelatih pelatih. itu Transparan. yang transparan dan profesional. Emang kemarin Ada uji publik berarti. Aduh. Harusnya. Oh, itu. Ini pembinaan Iya, usia iya, dini kalau- Katanya hanya satu yang dan ini apa nih? Transporter. Transporter. Oke. kan hanya satu kan Selanjutnya yang, ada lagi nggak yang, nih, Bang? yang diterima sama Oh, nggak ada. Sebenarnya ini kan bagus ya. Bagus, Kita, bagus. Kalau saya nih, kalau pertemuan itu saya tidak mendukung, tapi kalau aksi ini saya mendukung. Langsung aja, Ultras emang kayak gitu. Kan ini buat kepentingan sepak bola kita, biar kedepannya lebih baik lagi. Konsepnya Ultras bukan di Indonesia ya, tapi di luar pun mereka menyerap opini sama pendapat dari publik as fansnya ya. Iya. Dan di mana penyampaiannya pun nggak terkesan lobbying gitu Iya, gitu. nggak negosiasi lah. Iya, dan kebanyakan sih memang kulturnya begitu ya untuk as a Ultras gitu. Ya semoga kalau dari saya, semoga semua tuntutannya Terrealisasi. dijawab sama ketum kita gitu. dan semoga ini sih membawa perbaikan lah untuk sepak bola nasional Iya. kita lah. Kalau misal semua tuntutannya ini dikabulkan gitu. Mm-mm. Kan kalau Terlebih nggak yang salah mana? kalau nggak salah cuma satu yang dikabulkan mereka nulisnya. Yang mana itu? Yang Kluivert di out. Pecat. Oke. Ini salah satu tuntutannya kalau nggak salah. Kita geser ke ini Eza baru habis pulang dari liputan nih sebelum taping ini ada timnas amputasi kita yang ternyata sedang berlaga untuk kualifikasi Piala Dunia amputasi. kelar. Nah, udah kelar habis nih. Ini gimana Za? Update dari sana Za? Udah out sih. Udah out. Udah out maksudnya Udah gimana? nggak Coba lolos. dijelasin dulu dari Nggak awal. lolos. Jadi singkat cerita yang laga pertama itu menang 5-0 Lawan lawan Suriah. Itu kita punya pemuncak klasemen. Dan kemudian Piala Asia ini itu bagian dari kualifikasi menuju Piala Dunia tahun depan di San Jose, Costa Rica. Oke. Dari Piala Asia ini ada 9 tim yang ikut dibagi 2 grup. Itu 4 tim akan lolos ke Piala Dunia. 4 tim. 4 tim. Jadi grup A 2, Oh, dia ada 2 grup ya? ya, A, B. grup B 2. Nah, Indonesia itu ada di grup A. Nah, jadi waktu awal lawan Suriah itu puncak klasemen. Habis itu 2 laga berikutnya lawan Irak dan lawan Iran, mereka kalah. Jadi akhirnya sekarang nomor 3. Sampai berantem kemarin saya lihat yang waktu lawan Iran apa nggak salah? Enggak, Iran hari ini, Pak. Yang Irak berarti. yang berantem. Nah, itu kita kalah 0-1, habis itu kita hari ini kalah 3-0 yang membuat kita nomor 3 dan nomor 1-2 itu Irak-Iran. Jadi mereka yang lolos. Mereka lolos ke semifinal sekaligus lolos ke Piala Dunia. Kemudian yang grup sebelah kalau nggak salah Uzbek sama Jepang kalau nggak salah ya. Jepang. Ya. Nah, cuman meski udah gugur ya secara garis besar gitu ke Piala Dunia dan juga ke semifinal, tapi kayaknya ini turnamen yang sepak bola amputasi mungkin sistemnya kayak olahraga lain ya, kayak bukan sepak bola. Karena abis ini mereka masih main lagi untuk playoff perebutan peringkat 5 sampai 8. Oh gitu. Kalau nggak salah itu. Jadi mereka masih main lagi untuk perebutan itu meskipun secara di grup. Udah, Kalau gugur biasanya ya. kan di Piala Dunia nih kayak contoh untuk Udah tim selesai. 17 udah selesai kan pulang gitu, nggak main-main lagi gitu. Nah ini masih main lagi minimal sekali kayaknya. Untuk menentukan peringkat itu tadi ya, sampai akhir. Peringkat terakhir gitu. Itu di bawah FIFA tuh ya, si Piala apa? Piala Dunia. Tim Amputasi. amputasi nih. Iya.
kurang tahu saya. Kalender Oke. FIFA Iya, itu. sekali ya. Saya baru sekali liputan. Jujur masih. FIFA ngajar, iya di bawah Iya, itu aja. di bawah FIFA itu. Kan masih ada kayak FIFA-nya sepak bola amputasi. Pas, iya. Tapi itu masuk kalender FIFA-nya gitu. Oh, tapi menarik. Jepang tadi lolos ya? Nggak Kalau di tidak salah normal, nggak di amputasinya. Nggak, maksudnya terrorisme apa ya bahasanya yang lebih enak Ya, coba? reguler lah. Sepak bola pada umumnya. Ini pada umumnya juga sebenarnya, cuman lebih spesial gitu kan. Sama-sama menang. Piala dunia juga. Piala dunia juga ya. Ya dari bocah ini Pak, maksudnya udah jalan kompetisinya gitu kan. Oh, Jepang, kasus aja Jepang, Thailand kemarin belum lama kan. Kalau mungkin teman-teman yang main medsos juga ini sedikitin ya di luar konteks. Yang di Thailand juga begitu ramainya kan kompetisi level SMA apa Oh nggak iya, salah, ya saya kan? lihat Stadion itu. itu. Iya. Itu kan yang kita iri gitu kan. Soalnya ya, di Jakarta basket mungkin udah lebih running ya dengan DBL. DBL. Cuman Jakarta kan level belum ada kompetisi reguler gitu kan buat teman-teman SMA lah gitu. Kompetisi SSB ada, cuman biasanya kan model festival. Iya. Lagi-lagi ini kan Pak, muaranya balik ke tadi ke timnas U17, U20, U23. Iya. Lagi-lagi sih gitu. Kalau kemarin tuh yang gue lihat di medsos yang rame sepak bola mungkin amatir gitu atau mungkin semi pro atau apa ya, yang Liga 4 di Bandung kalau nggak salah. Oh, Itu rame situ. banget ya. Oh, Riverside. Riverside. Ah itu nggak tahu lawan siapa nggak tahu. Tapi itu Tapi animenya klub itu lumayan- doang yang rame Betul kayaknya. sih. Oh iya? Iya. Karena based on Karena, supporter ya, Iya, basisnya. sama kayak yang di Jerman ya klubnya ya. Apanya? Model Iya model ini ya. pembentukan pemilikannya. klubnya. Iya, milik fans gitu, milik fans. Tapi BTW yang Timur Kabadze itu kemarin tuh baru muncul tuh Ini apa nih? wawancara Timur Kabadze. Ini tiba-tiba Timur Kabadze nih coba. Oh, pelatih. Calon pelatih Pusnas. Oke, oh calon. Ya mungkin yang diisukan banyak. Gitu. Oke. Sorry nih, Mbak. Tiba-tiba keinget. Kayaknya menarik. Kayaknya mau lompat ke novel Superbu ya Pak. Iya. Nah, Oh, itu- jadi sekarang kan karena kursi kepelatihan kita kosong, ada isu Timur ini pelatih Timur Uzbek. Kabadze. Sebenarnya udah lama itu. Cuma ceritanya itu Timur Kabadze yang bawa Uzbek ke Pildun. Dia ini nasibnya sebenarnya apa ya? Sebelum Timur Kabadze, Uzbek itu dilatih oleh pelatih saya lupa Kroasia atau mana ya? Sreko Katanek namanya sih. Jadi Katanek sih harusnya Rusia. Kroasia ya. ya. Udah habis itu di pertengahan jalan diganti Timur Kabadze. Akhirnya Timur Kabadze Yang meloloskan. yang meloloskan, banyak menangnya lah itu pokoknya. Uzbek main bagus juga. Habis itu waktu lolos ini federasinya Uzbek ganti Timur ke Fabio Cannavaro yang jadi pelatih kepala. Iya, dia asisten ya. Habis itu dia turunlah ke asisten. Habis itu ini emang agak mirip sih cara menggantinya sih. Ada pemain yang lagi top gitu kan. Nama-nama oke gitu. Nah, yaudah habis dia jadi asisten, mungkin kemarin masih jadi asisten kali ya di jadi internasional bulan September atau Oktober. Nah, kemudian baru-baru ini mengumumkan perpisahan lah dengan timnas. Terus diwawancara sama media sana mungkin bahwasanya saya siap untuk melatih timnas Indonesia jika ada Langsung nyebut tawaran. Indonesia gitu. Langsung nyebut Indonesia. Mungkin karena dia udah lihat rumor dia juga di Iya, sosmed karena gitu. katanya banyak banget DM ataupun komentar-komentar dari Indonesia. Saya sangat senang ya gitu-gitulah gitu. Nah. Anda terus ke DM nggak? Enggak. Aku kan sering DM nih. Uzbek nih. yang kemarin kan Ente juga nge-DM nih. Iya, yang ini enggak, yang ini Coba enggak. DM deh. Boleh sih nanti. Yakin udah kuat gitu kan. Tapi tunggu saya mau balik dulu ke amputasi tadi. Amputasi tadi tuh dukungan publik gimana? Tadi ada sih Ultras Garuda kayaknya. Wah. Ultras Garuda yang tadi kita bahas Ini itu. yang aksi Saya apa yang main kurang nih? tahu ya. Tadi Ultras Garuda apa pokoknya ada biasa tetap dukungan. Ada dukungan, cuma nggak sebanyak itu. Ada dukungan. Mungkin hari kerja juga sih. Oh Oh iya, kami saya. Bener. Pagi lagi. Nah, Iya, Ultras pagi masih pada lagi. gawe. Ya mungkin belum bangun ya bisa sih. Oke. Ini terakhir ya semoga timnas amputasi kita kedepannya berprestasi lagi gitu kan, bisa lolos Piala Dunia gitu, karena ya pasti perjuangan dia lebih berat kayaknya Iyalah, dibandingkan Pak. yang biasa gitu kan. Dan terakhir mungkin kita bakal update klasemen terbaru BRI Liga 1 Super League, maksud saya Super League, di mana Borneo ini memecahkan rekor ya, kemenangan terbanyak kali ini, memecahkan PSM Makassar sama Bali United kalau nggak salah, yang 9 kali kemenangan dan dia 10 kali kemenangan. Selalu menang ya artinya dalam itu. Persija peringkat 2 kan? Tapi Persija agak jauh peringkat ya. 2, tapi catatan pekan yang terakhir ini Persija itu menjadi
tim tandang terbanyak, kemenangan terbanyak. Bukan BSM. Bukan, sorry bro. Oke. Walaupun home-nya rasa Juga away ya. tandang. Iya, rasa away. Nah, teman-teman ada catatan tersendiri mungkin dari BRI Super League? Tapi Borneo sih yang paling oke. Kan dia pelatih mana ya? Fagundes itu Brasil. Brazil. Oh itu juga bagus sih, dari permainan oke dan selalu ada aja cara ngegolinnya. Peralta jadi pemain kunci dan mungkin yang perlu Peralta juru kunci Semen Semen Padang. yang perlu Persis Semen Padang. yang perlu diperbaiki oleh Borneo, bukan perbaiki, yang perlu dijaga Oke. itu adalah konsistensi mungkin ya. Karena kita lihat juga di 2 musim lalu Borneo juga juara, Per musim. bukan baru musim Pak. Oh, yang itu. Yang ada Sebelum championship championship, juga Pak. iya, yang iya. harusnya emang Musim juara reguler. ya. Nah itu yang Memang super reguler itu dia harusnya juara. tercatat juara ya. Iya. Nah itulah, maksudnya mereka udah pernah sebenarnya di posisi ini. Iya. Meskipun sekarang udah sistemnya beda, tapi kalau mereka bisa konsistensi terus, dan apalagi paruh 2 juga makin konsistensi, harusnya mereka bisa lah juara. Karena kita tahu pesaingnya juga nggak main-main, nah, Persija udah back on the track. Iya. Persib yang awal-awal kesulitan juga udah menang-menang lagi. Malut juga ternyata udah di Malut atas juga lagi balik ya. lagi. Jadi pasti banyak banget nih tekanan. Nambahin ya, mungkin dengan 10 win streak pasti mentality mereka naik ya. Iya. Apalagi Borneo menurutku tahun ini lebih siap daripada musim-musim sebelumnya. Tercatat dari segi statistik aja, mereka mendominasi dibanding tim-tim lain. Dari segi produktivitas gol mereka paling produktif. Dari segi jumlah nirbobol, mereka cuman kebobolan 4 gol dari 10 laga. Which is pertahanan yang dijaga oleh Nadio nih bener-bener oke juga nih dari 10 pertandingan terakhir. Dan aku rasa problemnya nanti di Borneo selain konsistensi yaitu soal cedera pemain ya. Nggak cedera pemain itu. Iya, itu juga harus diminimalisir mungkin untuk siapa nih pengganti misal ada pemain yang cedera. Dan ngelihat kedalaman skuad Borneo sekarang, aku rasa bener-bener merata ya. Terlepas memang Peralta ini memegang peran kunci. Betul. Itu sih. Catatan juga ternyata kalau dilihat Borneo ini selalu ini ya, pemilihan pemain asingnya itu Bagus ya. bagus. Apalagi striker ya? Beradaptasi. Iya, apalagi striker. Selalu kayak gitu dan Selalu dia tuh kayak gitu dari dulu. ujung-ujungnya dibisnisin gitu loh. Akhirnya dijual gitu dan menguntungkan dan mendatangkan yang lebih baik lagi, biasanya kayak gitu. Berarti scouting talentnya bagus. Bagus ya Borneo. Dan buat catatan juga ternyata ini Semen Padang lu strike dia 8 kali Waduh, Pak kekalahan. Andre gimana Pak Andre? Ya, Pak Andre yang selalu protes tentang PSSI ini, tolong Semen Padangnya juga dilihat ini. Ini lama-lama turun lagi ke bawah gitu kan, Kak. Dan Persis yang ternyata belum bangkit-bangkit juga ya setelah Imbang kemarin ditinggal Peter Dero. Ya. Dan Persijap juga tuh yang di awal musim sempat ini kan ngalahin Bagus. Persib ya. Iya. Kalau kata Prada kemarin ada Doa bersama. Doa bersama. Tapi tidak mempan. tapi itu masih belum membuahkan kemenangan. Oh, Persija juga ini kemarin ya melawan Arema kan. Dengan golnya Excel Excel bentukan yang banyak pihak yang mengingetin ini kan kayak BP ya? BP Excel Pamungkas. sundulan-sundulannya. Yoi. Ini sinyal bahwa ternyata ada talenta lokal kita yang kalau dikasih kesempatan Itu dia. tuh bagus Dikasih kesempatan. gitu. Ya kan, semoga Excel konsisten biar dipanggil ke timnas senior gitu. Amin, Ya amin. kan, buat striker. Itu aja mungkin teman-teman update dari Super League. Untuk next pekan berapa berarti? 13 ya? Nah, kalau nggak salah pekan ke-13 tuh salah satunya ada Persija lawan PSIM. Persija main Persik dulu. Persik dulu. Persija lawan Persik dulu. Oh, Yang mana PSM ya? Persija lagi-lagi terusir Main. ya dari Main. Jakarta. Tapi udah ada info bakal main Jakarta apa belum? ya? Belum. Udah pasti di luar masalah kan? Iya. Udah ngasih sinyal Soalnya tiket ke JIS-nya lapangannya masih kayak gitu, masih hancur dan GBK juga Susah ya. susah. Patriot Mati aja bisa mati ya. harusnya saya mikirnya gitu juga Kenapa Nadia, nggak tapi mati aja? mungkin membludak Banget. membludak gitu, keamanan juga. Patriot itu kemungkinan keamanan ya karena perbatasan gitu. Atau enggak pendekar Gozon tuh kemarin. Ini soccer mah itu Pak. Mainin sok. Udah itu aja teman-teman. Ya, udah. Ya deh, ya. Oke Sobat Antara, itu dia tadi episode kali ini bahas-bahas tentang update-update sepak bola nasional dari U17, U22, Timnas Amputasi juga Super League. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa baca berita olahraga langsung dari sumbernya hanya di portal antaranews.com dan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa.